Usai diperiksa, Rachel dan teman dekatnya tidak berkomentar apapun ketika ditanya awak media. Ini merupakan kali pertama Rachel diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kabur dari karantina di res darurat COVID-19 di Pademangan, Jakarta Utara. Didampingi kuasa hukumnya, selebgram Rachel V-nya diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan kasus kabur dari karantina RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Selain Rachel, teman dekatnya dan manajernya juga terlihat hadir dalam pemeriksaan kali ini. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka, yakni selebgram Rachel V-nya, teman dekatnya dan manajernya Maulidia Khairuna. Polisi juga menetapkan petugas protokoler Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP sebagai tersangka yang diduga berperan membantu Rachel kabur dari kewajiban karantina. Berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, keempatnya terancam hukuman pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan tersangka selebgram Rachel V-nya di Polda Metro Jaya, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Selamat petang, Agi. Jadi apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan perdana Rachel V-nya sebagai tersangka hari ini? Ada beberapa yang didalami oleh pihak tim penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Di antaranya ialah Ibrahim, di mana penyidik akan mendalami sebenarnya bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi. Mulai dari Rachel V-nya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sampai dengan dirinya sampai di Wisma Atlet Pademangan untuk melakukan karantina mandiri karena setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian yang tentu juga akan didalami oleh pihak tim penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan sebenarnya apa alasan ataupun motif yang dilakukan oleh Rachel V-nya bersama dengan kekasihnya dan juga manajernya sehingga harus kabur dari karantina mandiri di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Padahal waktu itu masih dalam kewajiban Rachel V-nya untuk melakukan karantina setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Tentu juga yang didalami terkait dengan alasan ataupun keterangan yang sebelum disampaikan oleh Rachel V-nya yang mengatakan bahwa dirinya belum tidak mengakui sempat melakukan karantina di Wisma Atlet Pademangan, padahal telah dibuktikan ada data nama dirinya telah melakukan karantina di Wisma Atlet Pademangan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Kemudian hal lain yang perlu didalami oleh pihak tim penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan apakah ada unsur lain yang terlibat dalam kasus kaburnya Rachel V-nya dan juga kekasihnya dan juga manajernya dari Wisma Atlet Pademangan. Tadi Rachel V-nya melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sekitar 4 jam Ibrahim dari mulai 10:20 waktu Indonesia Barat selesai pada pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Tapi sayangnya pada saat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Rachel V-nya dan juga manajernya serta kekasihnya ini tidak memberikan komentar sedikit pun terhadap awak media. Padahal sebelumnya pada saat kedatangannya di Polda Metro Jaya, Rachel V-nya ini mengatakan bahwa dirinya akan memberikan kesempatan kepada awak media untuk bertanya ataupun wawancara setelah dirinya dan juga manajer kekasihnya ini telah melakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Tapi pada tadi tidak memberikan keterangan sedikit pun. Kemudian dari terkait dengan kasus kaburnya Rachel V-nya di Wisma Atlet Pademangan, bukan hanya Rachel V-nya aja yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga ada kekasihnya, manajernya, dan juga ada satu petugas protokoler dari Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Polda Metro Jaya ini melakukan gelar perkara dan juga melengkapi berkas-berkas yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian keempat tersangka ini tidak ada dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Alasannya ada 2 alasan Ibrahim. Yang pertama ada alasan objektif dan juga subjektif. Alasan objektifnya berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP ini mengatakan bahwa alasan objektifnya ialah tersangka ini tidak melanggar hukum ataupun pelanggaran pidana yang melanggar imigrasi ataupun bea cukai sehingga hukumannya pun tidak melebihi dari 5 tahun sehingga tidak adanya dilakukan penahanan. Kemudian juga untuk alasan subjektifnya, penyidik ini meyakini bahwa Rachel V-nya tidak akan mengulangi tindakannya. Hal tersebut disampaikan karena Rachel V-nya sebelumnya telah mengakui kesalahannya dan juga siap bertanggung jawab atas proses hukum yang akan dilakukan oleh Rachel V-nya. Ibrahim. Baik, terima kasih Agi Kurniasandi untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.